ke dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya sang ratu, matanya yang indah menatap Xiaoyan. Mari kita kembali ke alam dewa kuno dulu, aku harus bersiap untuk pergi juga, ucap Xiaoyan. Sang ratu tiba-tiba mendekati Xiaoyan dengan langkah menawan. Apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi seperti ini? Tidakkah kamu ingin melakukan sesuatu terlebih dulu? Bagaimana menurutmu? Sang suami, ucap sang ratu, memancarkan perasaan menyihir. Bahkan Xiaoyan tidak bisa untuk tidak menelan ludahnya. Lagi pula laki-laki mana di dunia ini yang dapat menahan godaan seperti itu? Ditambah aromanya yang tajam, benar-benar membuat orang merasa bersemangat. Xiaoyan duduk di samping dan menjaga dirinya sendiri, menutup telinga terhadap apa yang dikatakan sang ratu. Apa itu kehendak abadi? Aku harus memikirkannya baik-baik, ucap Xiaoyan mengalihkan pembicaraan. Mendengar ini sang ratu memandangnya dengan marah. Pesonanya yang tak tertahankan bagi semua pria sebenarnya tidak memiliki efek di mata Xiaoyan. Dan ini merupakan pertama kalinya sang ratu merasa ditolak. Setelah merasa sedikit frustasi, sang ratu tidak menyerah terhadapnya. Sebaliknya hal itu membuatnya semakin tertarik. Ternyata Zuzang pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Sungguh menarik, ucap sang ratu, mata indahnya melengkung seperti bulan sabit. Melihat Xiaoyan yang memejamkan mata itu, dia tidak berniat mengganggunya lagi. Bagaimanapun juga untuk Xiaoyan tekanannya sangat besar. Baiklah, aku tidak bercanda lagi denganmu. Tetapi apakah kamu benar-benar tidak berencana mengucapkan selamat tinggal kepada seniormu Zhenwu? Ucap sang ratu. Baru kemudian Xiaoyan segera bereaksi. Zhenwu sudah menyelamatkan klon Yuan-Shen dari kematian. Xiaoyan mengangkat kepalanya, melihat tubuh raksasa Zhenwu di kehampaan. Meski tidak mengambil terlalu banyak tindakan, namun keberadaannya sendiri sudah menjadi pencegah yang cukup ampuh. Senior Zhenwu, terima kasih atas bantuanmu, ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya dengan berat. Jika Zhenwu tidak mengambil tindakan, mungkin tiruannya sudah mati di sini. Yang mulia, kamu tidak perlu bersikap sopan seperti ini, ucap Zhenwu. Tidak ada rasa superioritas, sebaliknya Zhenwu merasa statusnya lebih rendah dari Xiaoyan. Kerendahan hati dan kelembutan ini membuat orang merasa sangat nyaman. Aku merasakan aura alam reruntuhan di dalam dirimu. Bisakah kamu memberikannya padaku? Itu bisa membuat mereka menjadi lebih kuat lagi. Mulai sekarang aku bisa bertarung untuk Sensi, ucap Zhenwu, suaranya terdengar lagi. Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Aura alam reruntuhan, ucap Xiaoyan berpikir dalam benaknya. Yang dimaksud Zhenwu seharusnya para binatang kuno yang dibawa ke dimensi spiritual pagoda emas. Segera pikiran Xiaoyan bergerak dan mengundang keluar semua binatang kuno seperti Jiu Ying, binatang iblis, naga skala darah, Su Ekun, dan 2 monster void. Apakah itu mereka? Ucap Xiaoyan. Ya, kecuali 2 benda mati itu. Sisanya ikuti saya, ucap Zhenwu. Hei, kamu ingin memberikan kami begitu saja? Ucap Jiu Ying menyadari ada yang tidak beres, dan dia menanyakan masalah ini pada Xiaoyan. Kamu bisa mengikuti senior Zhenwu. Dia dapat membantumu membuat langkah terobosan. Aku juga mengucapkan terima kasih atas bantuanmu sudah berjuang melindungiku. Terima kasih banyak, ucap Xiaoyan dengan hormat menangkupkan tangannya kepada Jiu Ying. Aku tidak mau pergi dan aku tidak mengenalinya, ucap Jiu Ying berbalik mundur mendekati Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara, tiba-tiba Jiu Ying menjerit kesakitan. Ya, aku menyerah. Itu menyakitkan. Berhentilah. Baiklah. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk pergi mengikutimu? Ucap Jiu Ying merasakan sakit yang tak tertahankan, langsung memilih untuk memohon ampunan. Bocah bau, kerja kerasku dalam melindungimu sepertinya sia-sia. Kamu justru menyeberangi sungai dan membakar jembatan, ucap Jiu Ying segera menatap Xiaoyan tanpa daya. Ini sama sekali bukan maksudku. Sensi akan berada dalam masalah besar. Bagiku peran para senior di atas segalanya. Aku berharap para senior dapat membantu Sensi melawan penjajah Taisu. Hanya masalah waktu sebelum bencana besar terjadi. Jadi tolong kerjasamanya, Ma, ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Senior Zhenwu adalah kekuatan besar milik Zuzang. Jika Sensi dikalahkan, semuanya akan hilang. Junior ini memohon kepada para senior untuk membantu Sensi, ucap Xiaoyan lagi, tidak memperdulikan martabat apapun. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat ke arah Jiu Ying. Jiu Ying segera berhenti berbicara. Semua binatang kuno lainnya mengangguk satu demi satu. Semua setuju karena mereka memilih untuk mengikuti Xiaoyan, maka mereka akan menuruti keinginan Xiaoyan.
Bagaimanapun Xiaoyan memang tidak akan menyakiti mereka. Kemudian Jiuying dan binatang kuno lainnya menyapu di belakang Zhenwu. Punggungnya diselimuti kabut. Tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang ada di belakangnya, yang sebanding dengan sebuah benua. Yang mulia, aku akan pergi dulu, ucap Zhenwu, suaranya keluar tampaknya sangat mendesak. Ya, selamat tinggal untuk senior Zhenwu. Kita akan bertemu lagi di medan perang, ucap Xiaoyan berkata dengan hormat. Apa yang disebut reinkarnasi Zuzang hanyalah sebuah nama. Dia selalu menganggap dirinya sebagai junior. Pada saat ini sosok besar Zhenwu sepertinya ditelan kegelapan. Dalam beberapa tarikan nafas, sosok besar itu menghilang. Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk pergi juga, ucap Xiaoyan bergerak kembali ke Batara Tabut. Tampaknya segala sesuatu di Sensi semakin cepat, dan sepertinya waktu menjadi lebih cepat. Waktu sebelum badai akan segera tiba. Hanya permukaan yang damai, faktanya ada arus bawah yang melonjak di dalam. Kekuatan apa yang perlu aku capai untuk menyelamatkan dunia? Permainan catur ini saya tidak mengerti, ucap Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Berdiri di geladak setelah pertempuran barusan benar-benar membuat Xiaoyan merasakan kesenjangan besar antara kekuatan lagi. Seandainya Ratu tidak memberinya status darah Zuzang, tidak mungkin baginya memiliki kualifikasi bertarung seperti ini. Ini hanya status darah Zuzang, dan Xiaoyan merasakan kekuatannya sangat kuat. Sulit membayangkan beberapa kuat Zuzang di masa lalu. Jadi mengapa dia memilih untuk berinkarnasi? Apa pentingnya reinkarnasi Xiaoyan? Mengapa dia menghapus dirinya yang kuat untuk berinkarnasi dan memulai semuanya dari awal lagi? Sedangkan betapa sulitnya untuk dapat kembali ke puncak. Kamu terlalu banyak berpikir. Alasan mengapa Zuzang memblokir semua ingatannya, dia hanya tidak ingin kamu tenggelam dalam pikiranmu. Percayalah, kamu akan mengerti semuanya dengan berjalannya waktu, ucap sang ratu melihat Xiaoyan yang memiliki ekspresi kosong. Ratu mencoba mencerahkan, namun dia tidak terlalu membujuknya. Karena ini juga merupakan pemikiran yang harus dilalui Xiaoyan dalam takdirnya. Ratu memandang Xiaoyan dengan matanya yang indah, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat. Sepertinya ini waktu yang tepat, gumam sang ratu. Batara Tabut bergerak melalui laut kehampaan dengan kecepatan tercepat. Tidak ada jeda di sepanjang jalan. Xiaoyan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk bersila. Sang ratu memandang Xiaoyan dengan bosan. Kamu terlalu gugup. Bagaimana jika aku memberimu mimpi indah? Ucap ratu, memandang Xiaoyan dengan bosan. Tiba-tiba kilasan inspirasi muncul. Jika hanya mimpi, seharusnya tidak bisa dianggap sebagai pemaksaan, bukan? Gumam sang ratu. Lalu sudut mulutnya terangkat. Dua rona merah dan lesung pipit lucu muncul di wajahnya yang cantik. Dia perlahan menutup matanya. Gambaran di benak Xiaoyan berputar. Xiaoyan merasakan kehangatan datang dari sekelilingnya. Bukankah ini tipuan? Ucap Xiaoyan menghela nafas tanpa daya. Dia secara alami tahu bahwa dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi. Kekuatan semacam ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali ratu. Mimpi ini seharusnya tidak nyata, kan? Suara menawan ratu perlahan terdengar. Mata seperti serigala itu seolah-olah tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi. Ratu memakai pakaian lapisan tule dan hampir bisa melihat gambar yang indah. Aku benar-benar tidak menyangka setelah reinkarnasi, dia bisa menjadi pria sejati. Dia sebenarnya tidak bergerak menghadapi segala macam godaanku. Di masa lalu, kamu hanya dari keluarga budak, yang bahkan tidak aku toleh sama sekali. Namun dengan obsesimu yang keras kepala itu, kamu berinisiatif untuk melamarku berulang kali. Dan aku tidak kekurangan cara menolakmu dengan kejam. Sekarang mungkinkah kamu memulihkan ingatan Zuzang? Dan kamu sengaja membalas dendam padaku. Ucap sang ratu perlahan semakin dekat dengan Xiaoyan. Aromanya masih melekat di napas Xiaoyan. Atau kamu tidak menyukaiku? Tapi sejauh yang aku tahu, semua pria menyukai kecantikan. Aku secara alami menawan. Kamu menghabiskan seluruh energimu untuk mengejarku di kehidupan terakhirmu. Jadi aku tidak percaya kamu tidak akan menyukaiku dalam kehidupan ini. Ucap sang ratu. Sambil berbicara, sang ratu hampir berada di dekat telinga Xiaoyan. Tiba-tiba dia menekan Xiaoyan. Di bawah ini adalah material lembut seperti awan. Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba berdiri. Dia menekan ratu tepat di bawahnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat mengungkapkan senyum jahat. Aku suka berada di atas, ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Sang ratu tercengang. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan melakukannya. Baru saja sang ratu akan mengeluarkan suara, tiba-tiba saja Xiaoyan memblokirnya dengan bibirnya. Suara erangan terdengar, dan pakaian di tubuh Xiaoyan berubah menjadi abu dalam sekejap. Kedua sosok itu terjerat bersama, melakukan ciuman yang penuh gairah. Keduanya basah oleh butir-butir keringat. Itu mengalir di kulit ratu yang sehalus satin.
Rambutnya yang panjang menempel di lehernya yang sehalus batu giok. Tangan Xiaoyan terus meraba dan pakaian seperti kain kasa terkelupas dari baju sang ratu. Situasi ini tentu saja tidak bisa dijelaskan lebih lanjut. Meskipun ini adalah mimpi, tapi ini mimpi yang dibuat, jadi sebenarnya sangat nyata. Faktanya keinginan Xiaoyan sekarang sangat kuat. Segala sesuatu yang dia lakukan berada di luar kendali. Sekalipun dia ingin mengontrol dalam mimpi itu, semuanya dikendalikan oleh ratu dan sulit untuk melarikan diri secara paksa. Apakah kamu masih ragu-ragu dalam mimpimu? Bisik sang ratu. Beberapa hal tidak boleh terburu-buru. Biarkan berkembang selangkah demi selangkah. Perasaan cinta bisa tumbuh dengan alami, ucap Xiaoyan. Suaranya terdengar di telinga ratu. Kamu memiliki cukup banyak pengalaman, ucap sang ratu mendengus bangga. Sebenarnya aku tidak pandai dalam hal ini. Dunia dalam masalah besar dan memaksaku menghabiskan lebih sedikit waktu untuk istri-istriku dan lebih banyak waktu terpisah. Kehidupan seperti ini bukanlah yang aku inginkan, ucap Xiaoyan mengatakan apa yang dia rasakan. Orang yang terlahir sebagai raja harus mengambil tanggung jawab. Kebanyakan orang akan kehilangan sifat fananya setelah menjadi dewa. Lihatlah ke bawah. Pada 7 emosi dan 6 keinginanmu. Semua eksistensi puncak di dunia ini, termasuk Zuzang, memiliki sifat dewa daripada sifat fana. Sifat dewa lebih kuat dari sifat fana. Tapi kamu justru sebaliknya dalam hal ini, ucap sang ratu. Dalam keadaan apa dewa akan lebih kuat daripada sifat fana? Dan dalam dua cara apa perbedaan antara kuat dan lemah? Tanya Xiaoyan. Lihatlah situasi kita saat ini. Bukankah lebih baik tidak berbicara dulu? Ucap ratu membuka matanya yang indah. Telapak tangannya yang lembut memegangi wajah Xiaoyan. Sepertinya sangat tidak pantas membicarakan banyak hal dengan keadaan saat ini. Xiaoyan tersenyum. Segera dia melakukan ritme dengan kecepatan dan sedikit kekuatan. Aku tidak menyangka keterampilanmu sangat bagus, ucap sang ratu. Wajahnya memerah. Dia sangat mengagumi Xiaoyan. Dalam mimpi itu mereka berdua bertindak tidak bermoral. Selanjutnya Mimin tidak akan menjelaskannya secara detail ya. Singkatnya sang ratu terbangun di dunia luar dan duduk bersila dengan wajah memerah. Saat dia membuka matanya yang indah, mata itu sepertinya sedang menarik benang rasionalitasnya, seolah-olah dia benar-benar ingin menerkam Xiaoyan. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia masih menutup matanya rapat-rapat. Tampaknya jika dia membuka matanya, suasananya akan sedikit canggung. Aku sudah mengetahui milikmu, tidak besar dan tidak kecil, dan keterampilan bermainmu memiliki nilai 100. Aku menyukainya. Aku ingin meluangkan waktu untuk mengulangnya. Meski hanya mimpi, tapi tidak meninggalkan penyesalan apapun, gumam sang ratu pada dirinya sendiri. Dia melihat Xiaoyan yang menutup matanya rapat-rapat. Matanya berangsur-angsur kembali ke rasionalitas. Detak jantung Xiaoyan semakin cepat. Butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Bagaimanapun, mimpi seperti itu sungguh mengasihkan, hingga Batra Tabut bergetar hebat. Xiaoyan lalu perlahan membuka matanya. Tersisa satu formasi teleportasi sebelum kita mencapai alam dewa kuno, ucap sang ratu, memandang Xiaoyan yang membuka matanya, seolah tidak terjadi apa-apa ketika berkata dengan lembut. Bagus, ucap Xiaoyan mengangguk, juga bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Di antara keheningan singkat ini, suasana agak canggung. Ratu berbicara lebih dulu dan memecah kesunyian. Apakah kamu bertanya dalam keadaan apa dewa akan lebih kuat daripada sifat fana? Ucap sang ratu. Bagaimana? Ucap Xiaoyan, mengangkat kepalanya dan menatap ratu. Ketika semua saudara-saudara meninggal, sifat fana akan sedikit hilang. Teman dan saudara kandung pergi satu demi satu. Sifat fana juga akan sedikit hilang. Kepergian istri atau anak juga hilang dengan sifat fana. Ketika kamu tidak lagi peduli dengan dunia, ketika kamu ingin melindungi seseorang, sifat dewa akan lebih kuat dari sifat fana. Menjadi kuat juga disertai dengan kepergian, ucap sang ratu berkata perlahan. Xiaoyan acuh tak acuh saat mendengar ini. Ternyata sifat dewa itu sangat kejam. Tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dalam perjalanan menuju pertumbuhan, berkumpul pasti akan dibarengi dengan perpisahan. Saat Xiaoyan mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti. Selama ketidakhadirannya, sang ratu sudah melakukan apapun. Dia sudah melindungi banyak makhluk hidup di benua Dodi dan benua Doki. Faktanya pada dasarnya dia melindungi sifat fana Xiaoyan yang berharga. Dengan berlalunya waktu, yang kekal seperti dewa pasti akan menjadi lebih kuat dari sifat fana. Sangat sulit untuk mempertahankan niat awal ini. Jadi dalam rentang waktu yang luas ini, sepertinya tak ada habisnya. Ini bukan kasusnya. Ketika semua kerabat dan teman pergi satu demi satu, kamu sendiri sebenarnya dianggap mati. Jadi tidak ada yang namanya benar-benar abadi, ucap sang ratu.
Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat formasi bergerak yang perlahan berlangsung. Jika dia melihat kembali dirinya sendiri, sepertinya suasana hatinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Perubahan ini terjadi secara diam-diam sejak dia berada di benua Dodi. Kematian kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua dan ayahnya. Untuk Xiaoyan hal ini adalah kepergian orang yang dicintai. Ketika dia memikirkannya kembali, sepertinya dia telah menemukannya. Sepertinya tidak ada lagi saudara sedarah di dunia. Melihat ke belakang, sepertinya semuanya menjadi remang-remang. Ucap Xiaoyan menghela nafas. Masa hidup manusia hanya bertahan 100 tahun. Bagi mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengingat kembali kehidupan mereka. 100 tahun berlalu begitu saja dalam sekejap mata. Tapi mereka tidak merasa kosong. Ceritanya akan memiliki akhir. Orang-orang juga akan berakhir. Buku itu memiliki halaman terakhir. Segala sesuatu mempunyai takdirnya masing-masing. Ratu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sudut mulut sedikit terangkat. Setiap orang mempunyai jawaban berbeda terhadap kehidupan. Wawasan ini dapat memadatkan kehendak abadimu. Lihat kembali hidupmu. Jadi kamu terus bertahan atau bergerak maju. Dan tentukan apa yang menjadi pendukungmu. Ucap sang ratu. Apa yang dikatakan ratu sebenarnya telah membimbing Xiaoyan untuk mewujudkan kehendak abadinya. Tapi tidak perlu terburu-buru untuk menerobos. Selain pemahaman sendiri, hal seperti kehendak juga membutuhkan beberapa peluang khusus. Tentu saja semuanya akan terjadi pada akhirnya. Ucap sang ratu lalu menambahkan. Dia khawatir Xiaoyan terlalu bersemangat untuk sukses. Dan sesuatu seperti kehendak tidak boleh tidak sabar. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Aku mengerti apa yang dikatakan ratu. Aku akan membuat persiapan terakhir setelah kembali ke alam dewa kuno. Sekarang sudah waktunya untuk pergi. Pengalaman ini juga memperkuat gagasanku untuk meninggalkan Sensi. Ucap Xiaoyan. Kekuatan Taisu telah merambah ke dunia Sensi. Dan kekuatan mereka berada di luar imajinasinya. Ratu sudah tahu, itu sebabnya dia menyarankan kepada Xiaoyan meninggalkan Sensi untuk berlatih. Identitas Xiaoyan telah terungkap, maka dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik di kalangan Sensi. Tidak hanya terlalu lemah, dia juga menjadi target istana surga manusia. Kekuatan keduanya pasti akan membunuh Xiaoyan. Untuk Sensi, Xiaoyan hari ini meskipun dia adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi, namun kekuatannya masih jauh dari mencapai tingkat mampu melawan mereka. Pada kasus ini sangat mudah untuk disergap oleh Taisu. Jika dia masih keras kepala, tinggal di Sensi, akan ada harga mahal untuk melindunginya. Dan itu akan mengungkap kekuatan yang dimiliki Sensi terlebih dahulu. Terlebih lagi sulit bagi Xiaoyan untuk melepaskan kultivasinya. Meninggalkan Sensi untuk sementara waktu, sepertinya merupakan pilihan terbaik yang bisa dia buat saat ini. Pada saat ini dengan bantuan formasi bergerak, Bahtera Tabut bepergian melalui laut kehampaan dengan kecepatan luar biasa. Di saat yang sama, gerakan ini juga akan menghabiskan energi dalam jumlah besar. Waktu berlalu dengan cepat. Saat Bahtera sudah stabil, itu artinya mereka sudah memasuki ruang milik alam dewa kuno. Sebelum Xiaoyan meninggalkan Sensi, dia juga berencana pergi ke pohon dewa hitam. Sekarang dia punya banyak bahan. Seharusnya penguasa Xuan bisa ditingkatkan ke level yang lebih jauh lagi. Selain itu, Xiaoyan juga ingin pohon dewa hitam melihat armor dewa palsu. Bukan tidak mungkin jika dia bisa menempa pelindung dewa palsu yang mirip dengan Taisu. Selain itu, Xiaoyan belum pernah melihat Longyan sejak dia kembali. Salah satu permainan si nomor 1 adalah esensi darah, sisik naga, dan gigi naga Longyan. Tentu Xiaoyan tidak akan memaksa Longyan jika itu membahayakannya. Sekalipun itu adalah kepercayaan si nomor 1, Xiaoyan tidak akan bersedia menyakiti Longyan. Longyan seperti anaknya sendiri. Dia juga tahu bahwa Longyan memiliki perasaan yang mendalam padanya. Jadi setelah kembali, dia masih ingin bertemu Longyan sebelum meninggalkan Sensi. Pada saat ini jumlah orang di alam dewa kuno masih terus bertambah. Situasi saat ini membutuhkan perekrutan orang-orang yang lebih kuat dari dunia Sensi yang luas. Kita sudah tiba, ucap sang ratu berkata dengan lembut. Nanfu, terima kasih banyak, ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Xiaoyan masih penuh hormat, seolah-olah berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Terima kasih kembali. Kamu dan aku dapat dianggap memiliki pemahaman yang mendalam. Wajar bagiku untuk membantumu, ucap ratu menutup mulutnya dan tersenyum lembut. Xiaoyan tiba-tiba memiliki garis hitam di wajahnya. Dengan wajah canggung itu, dia langsung bergerak lari. Ini karena jika dia terus tinggal di sini, dia mungkin akan digoda oleh ratu. Meski gesekan kulit itu hanya mimpi, tetapi mirip dengan kenyataan. Apalagi kekuatan jiwa kedua belah pihak sangat kuat. Jadi apa yang terjadi sangatlah jelas dan nyata. Pada saat ini Xiaoyan baru saja memasuki halaman Xiao Mansion, dan dia sudah mendengar tawa meriah. Xiaoyan berhenti sebentar. Dia mendengarkan tawa yang familiar itu.
dan tidak hanya senyum di wajahnya. Itu karena saat ini dia merasa sangat bahagia sekaligus takut terjadi sesuatu pada Sensi. Xiaoyan, kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak masuk? Saat Xiaoyan berhenti, kemudian dia terlihat oleh Xiaozan yang sedang lewat. Yang terakhir ini memiliki senyum cerah di wajahnya setelah melihat Xiaoyan. Ya, aku baru saja kembali, ucap Xiaoyan menepuk bahu Xiaozan dan berjalan memasuki halaman. Dengan kembalinya Team Fearless, halaman Xiao Mansion diperluas lagi. Ketika memasuki halaman, Xiaoyan sepertinya telah kembali ke masa Xiao Mansion di benua Dodi. Bukan berarti ada bangunan serupa di sini, tapi wajah-wajah yang familiar itu membawa Xiaoyan ke dalam kenangan. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.